Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Octaviana Noposo, NIM 18 72150047, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, semester 3. Dosen pengampu Ibu Eka Putri MPDE. Mata kuliah Strategi Pembelajaran di Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Di sini saya akan menjelaskan tugas ulangan akhir semester. Yang pertama, pertanyaannya, menurut saudara, bagaimanakah cara memilih strategi pembelajaran yang tepat? Apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi pembelajaran tersebut? Jawabannya yang A, tujuan yang ingin dicapai. Semakin kompleks tujuan yang ingin dicapai, maka semakin rumit strategi yang akan direncanakan. Tujuan pembelajaran berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik, sehingga kompleksitas tujuan berimplikasi pada rencanaan strategi dan keterampilan lain yang dibutuhkan untuk pencapaiannya. Yang B, bahan atau materi yang pembelajaran berkaitan dengan konten yang akan dipelajari, persyaratan tertentu, dan sumber belajar yang dibutuhkan. Yang C, pertimbangkan dari sudut siswa, strategi yang dipilih harus sesuai dengan situasi dan kondisi siswa seperti tingkat kematangan siswa dan minat dan gaya belajar siswa. Yang D, pertimbangan dari strategi itu sendiri berkaitan dengan jumlah strategi yang akan digunakan, strategi terbaik, serta efektivitas dan efisiensi strategi yang akan digunakan. Kedua, apakah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan? Urutkan pendapat saudara. Jawabannya cocok, dikarenakan pola berpikir kritis merupakan upaya pendalaman kesadaran serta kecerdasan membandingkan dari beberapa masalah yang sedang akan terjadi sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan gagasan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda. Akan tetapi, apabila setiap orang mampu berpikir secara kritis, masalah yang akan mereka hadapi tentu akan semakin sederhana dan mudah dicari solusinya. Oleh karena itu, manusia diberikan akal dan pikir untuk senantiasa berpikir bagaimana menjadikan hidupnya lebih baik dan mampu menjalani suatu masalah besar maupun masalah yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, apa
yang akan saudara lakukan ketika strategi yang saudara terapkan ternyata tidak dapat membangkitkan motivasi dalam belajar motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada nilai akhir siswa? Apa tindakan saudara jika menemukan kasus demikian? Jadi jawabannya yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Ketiga, memanfaatkan media semaksimal mungkin, lebih mudah memahami suatu materi. Jika mereka paham, pasti mereka akan semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Yang keempat, menciptakan kompetisi seperti kuis atau tanya jawab, lalu dapat hadiah. Kalau jawabannya mereka salah, kalau jawabannya mereka benar juga diberi hadiah. Yang kelima, sampaikan motivasi secara langsung, ya seperti menjelaskan kisah hidup kalian atau menjelaskan hidup tokoh-tokoh dalam tokoh agama atau tokoh sejarawan. Yang keenam, dermawan akan pujian. Jadi siswa itu harus diberi pujian walaupun nilainya jelek atau enggak kemampuannya bagus, itu harus diberi pujian supaya siswa tersebut lebih menyukai dalam bidang yang mereka sukai. Yang keempat, jelaskanlah makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan deduktif, dan bagaimanakah cara implementasinya di kelas? Jawabannya, yang pertama, strategi pembelajaran induktif adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan, lalu mengimplikasikan dalam model pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu pertama, guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. Yang kedua, guru menyajikan contoh-contoh kasus, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya yang lain. Yang ketiga, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menghubungkan antara keadaan khusus dengan aturan umum yang didukung oleh media yang cocok. Yang terakhir, guru menyajikan bukti-bukti untuk mendukung atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Sedangkan yang kedua itu, pendekatan deduktif adalah
pembelajaran berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada yang bersifat khusus. Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan atau pembelajaran induktif. Jadi, pengimplikasian dalam mode pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan atau pembelajaran deduktif yaitu pertama, guru mulai dengan kaidah-kaidah konsep atau pertanyaan yang mana dalam pembelajaran diupayakan untuk membuktikannya. Yang kedua, guru memberikan contoh-contoh yang menunjukkan pembuktian dari konsep yang diambil. Ketiga, guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dari pemikiran siswa itu sendiri. Yang terakhir, siswa memberikan beberapa kategori dari contoh yang diberikan oleh guru. Jadi, oleh karena itu, pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru mulai dengan teori-teori yang bersifat umum, lalu meningkatkan ke penetapan teori atau contoh. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan kepada siswa. Sekian dari pertanyaan dan jawaban yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan bahasa atau ejaan atau penampilannya kurang bagus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua.